berusia 78 tahun. Dan di dalam Tuhan kita juga telah dimerdekakan. Amin. Sehingga kita punya panggilan sekarang, dan panggilan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Amin. Mari kita angkat pujian ini. Kita mau bangkit, nyatakan kemuliaan Tuhan. Kebenarannya, kemerdekaan kita dari bawah. Umat pilihan Allah, dengan panggilannya, untuk melengkapi firman-Nya, secara waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat kemenangan. Mari kita semua, umat pilihan Allah, dengan panggilannya, untuk melengkapi firman-Nya, secara waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat kemenangan. Nyatakan kemuliaan-Nya, Tuhan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan dan segala raja. Umat pilihan Allah, dengan panggilannya, untuk menggenapi firman-Nya, secara waktunya, untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, umat kemenangan. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya, Tuhan bangkit. Nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan bagi segala raja. Silakan jemaat Tuhan untuk kembali tempat duduk. Gereja punya beberapa pengumuman yang akan kami sebentar saksikan melalui video. Shalom Jemaat Tuhan. Hari Sabtu 26 Agustus 2023 diadakan ibadah pemuda yang dipimpin oleh Kak Samuel Barista. Kami mengajak para pemuda di tempat ini untuk sama-sama hadir pada pukul 16. Kemudian konsel pada hari Sabtu 26 Agustus 2023 pukul 18.30 bertempat di Salon Bu Joyce. Kami mengajak saudara untuk sama-sama hadir pada pukul 18.30. Ibadah Raya Minggu 27 Agustus 2023 akan dilayani oleh Bapak Joki Ngatini dari Gereja JPCC dan perjamuan kudus oleh Bapak Gembala Kedien Jumianto Naibaho. GBI Live tidak mengedarkan kantong persembahan bagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan dapat menabur dalam bentuk uang melalui kotak di bawah sesudah ibadah ataupun transfer ke rekening gereja. Saudara dapat mengikuti media sosial kami. Demikianlah informasi kegiatan gereja selama sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kabar baik, kebenaran tentang firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat rahmat-Mu yang baru setiap hari dalam hidup kami. Kami
beban berat, yang jiwanya lelah, Tuhan jamah kami. Tuhan beri kami kelegaan. Lingkupi kami dengan damai sejahtera-Mu Bapa, sehingga kami hanya berfokus pada Engkau. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna. Engkau sertai kami melewati hari-hari yang jahat. Bahkan berjalan ke lembah kekelaman pun kami gak takut. Sebab kami tahu pertolongan kami datang dari Tuhan. Dan apabila kami jatuh, kami gak akan sampai tergeletak, sebab tangan-Nya yang kuat memegang kami. Mari cepat dibela, kita lihat kepada Tuhan dan berseru. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Ku datang dari-Mu. Peganglah tangan-Ku, jangan lepaskan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Ku datang dari-Mu. Peganglah tangan-Ku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Mari angkat tangan kita dua-dua di hadapan Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Ku datang dari-Mu. Peganglah tangan-Ku, jangan lepaskan. Kaulah harapan, Kaulah harapan, sekali lagi, Kaulah harapan dalam hidupku. Itu suara yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Kaulah pengharapan kami Bapa. Kami memandang wajah kami kepadamu Bapa. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah kepada setiap kami. Ajar kami Bapa, beri kami hati, beri kami lidah, beri kami pikiran seperti seorang murid yang mau belajar Tuhan Yesus. Kami percaya Bapa, janji firman-Mu, selagi kami dengar firman-Mu, penyakit kami disembuhkan Bapa. Kau memulihkan hidup kami Bapa. Kami memohon belas kasihan-Mu Bapa. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Kasihanilah kami yang beribadah di tempat ini maupun yang ibadah sekolah minggu Bapa. Lawat setiap kami, tiada yang terlewat Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa firman-Mu, Roh-Mu yang kudus yang membaptis setiap kami pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kita yang siap dengar firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin, amin. Selamat hidup saudara, shalom. Haleluya, kita masih di dalam tema target kehidupan. Dan minggu depan saudara akan dilayani oleh salah satu mentor di dalam kehidupan saya, yaitu Bapak Joki Ngatimin, ya, seorang leader di gereja JPCC yang saya kenal dari tahun 2013 saudara, ya, udah 10 tahun yang lalu. Dan hari Sabtu ada komsel. Kenapa komselnya hari Sabtu? Karena hari Senin besok saya udah masuk di klub, ya, semacam di karantina begitu saudara. Jadi tanggal 21, 22, 23 saya masuk di klub di Hotel Horizon Grand Serpong. Lalu tanggal 23 sore sampai 25
saya akan menginapnya di Sentul. Jadi tanggal 25 saya akan mengikuti yang namanya pelantikan kependetaan, saudara ya. Jadi saya berdoa mohon dukungan saudara. Ini udah fase terakhir. Kalau ada yang salah, ada yang kelewat, bisa nggak lulus ya. Jadi 21, 22, 23 isinya belajar semua dari pagi jam 8 sampai jam 9 malam, saudara ya. Lalu tanggal 25 rencananya kalau semua berjalan lancar, saya dilantik jadi pendeta. Cuman minggu depan berarti saya pimpin perjamuan kudus, bahasanya tuh kesulungan pendeta. Jadi pas dia akan jadi pendeta, pas pimpin perjamuan kudus, kesulungan pendeta. Dan saya bersyukur ya, hari-hari ini Tuhan terus mengajak kita tentang target kehidupan. Dan kalau saudara ada Alkitab, saya mau ajak saudara buka dari Matius. Ini enggak berfungsi nih, next aja. Oke. Matius 16 ayat 21 sampai 24. Matius 16 ayat 21 sampai 24. Kalau saudara sudah ketemu, saya mau ajak kita semua bangkit berdiri. Kita akan baca berganti-gantian. Saya ayat yang ganjil, Bapak Ibu ayat yang genap, lalu nanti ayat 24 kita baca bersama-sama. Kalau saudara sudah ketemu, saya ajak kita bangkit berdiri dan saya baca terlebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Saudara? Ayat 23, maka Yesus berpaling kepada Petrus, "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 24 sama-sama, 1, 2, 3. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Amin. Silakan duduk saudara. Kita masih ada di dalam target kehidupan, bahwa yang menjadi target saudara dan saya, tentu secara umum kita ingin hidup sehat, kita ingin umur panjang. Ini biasanya kalau orang ulang tahun doanya dua itu. Yang berikutnya biasa ditambahin, kita pengen sukses, kita pengen bahagia, kita pengen hidup nyaman, saudara. Itu semua target yang saya katakan tidak ada salahnya. Tetapi ternyata saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan, saudara harus menyelaraskan target hidup saudara sama target yang Tuhan punya. Karena di ayat Matius 16 ayat 23 dikatakan bahwa apa yang dipikirkan Allah itu bisa berbeda dengan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang Tuhan mau dengan apa yang manusia mau itu bisa berbeda, saudara. Dan saya mau katakan bahwa perbedaan ini, saudara, itu disebut dosa. Dosa dalam bahasa Yunaninya adalah hamartia. Hamartia, katakan bersama saya, hamartia. Nah, hamartia itu punya arti harafiah, meleset dari sasaran, saudara. Enggak tepat sesuai sasaran. Maka ketika saudara dan saya punya pikiran, punya tujuan, punya target yang berbeda, maka saudara dan saya sedang meleset dari sasaran. Waktu komsel, saya sempat katakan bahwa dosa itu bukan perbuatan. Mungkin saudara lihatnya mencuri, membunuh, berzina, dan lain sebagainya. Dosa itu bukan perbuatan. Dosa adalah perbudakan, saudara. Sebab itu kalau seorang budak mau dibebaskan, maka yang membebaskan itu disebut menebus orang tersebut dari perbudakan, saudara. Saudara dan saya menjadi budak dosa, tetapi Yesus datang untuk menebus saudara dengan darah yang mahal, bukan dengan emas, bukan dengan perak. Sebab itu di Matius Tuhan Yesus katakan apa? Waktu Petrus mau bilang sama Tuhan Yesus untuk mencegah Tuhan Yesus tidak disalib. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang ke dunia adalah untuk mati di atas kayu salib buat saudara dan saya. Amin. Dia mati di atas kayu salib sebagai anak domba Allah.
Dia mati di atas kayu salib sebagai harga penebusan supaya saudara dan saya bebas dari yang namanya dosa. Nah, saya mau ingatkan kepada kita semua bahwa ternyata waktu Yesus mau disalib, Petrus bilang, semoga sekali-kali itu dihindarkan padamu. Semoga itu tidak terjadi gitu kurang lebih. Tapi Yesus justru berpaling kepada Petrus dan berkata, enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Coba saudara sekarang cek hari-hari ini, apakah yang saudara pikirkan itu sama seperti yang Allah pikirkan? Kalau berbeda, itu disebut hamartia atau dosa. Sekali lagi supaya tidak salah paham, Tuhan mau saudara sehat, amin. Tuhan mau saudara diberkati. Tetapi saudara, Tuhan mau saudara diberkati dan tidak stres. Berapa banyak orang mungkin menurut ukuran dunia dia diberkati secara jasmani. Dia punya rumah yang bagus, dia mengendarai mobil yang mewah, seolah-olah hidupnya itu kalau di Instagram bisa dapat banyak likes, saudara. Betapa menyenangkannya dan semua orang pengen menjadi hidup seperti dia, saudara. Tetapi kita nggak pernah tahu apa yang terjadi di dalam hati manusia. Berapa banyak artis yang terkenal mati bunuh diri. Berapa banyak orang kaya yang hebat mati bunuh diri. Itu membuktikan bahwa kekayaan tidak menjamin kebahagiaan, saudara. Bahwa popularitas itu tidak menjamin kenyamanan di dalam hidup. Manusia bahkan dikatakan tidak ada puasnya. Ini survei di Amerika, tidak ada di Indonesia. Karena di Indonesia saya lihat jarang dilakukan survei, saudara. Setengah penduduk Amerika, saudara, yang berwarna kuning ini, saudara, yang berwarna kuning ini itu 37% never. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah, seberapa sering kamu menanyakan kepada dirimu sendiri bahwa jika kamu meninggal hari ini, apakah kamu yakin kamu pergi ke sorga? Jika kamu meninggal hari ini, apakah kamu yakin kamu pergi ke surga? 37% orang di Amerika tidak pernah memikirkan hal tersebut. Jadi kalau orang Sunda bilang kumaha engke gitu ya, mau sorga, mau enggak ya. 18% berkata not sure, nggak yakin, saudara ya. Tapi 9% memikirkan tiap tahun, setahun sekali dia mikir, gue mati masuk mana ya. 11% ada yang bulanan, ada yang mingguan, 15% harian. Berarti 18% tambah 37%, 55% orang itu tidak peduli mau ada sorga apa enggak, mau hari ini saya mati masuk sorga apa enggak. Artinya apa, saudara? Bahwa 55% ini, apa yang mereka pikirkan itu tidak sama seperti apa yang Tuhan pikirkan. Belum lagi di sini beragam, ada yang anak muda, ada yang dewasa muda, ada yang menikah belum punya anak, ada yang sudah menikah punya anak masih kecil sampai usia yang senior. Tentu semua saudara di berbagai level umur saudara, pemikirannya juga beda-beda. Apa yang saudara anggap penting juga berbeda. Saya pernah sampaikan kepada saudara, ilustrasikan, kalau kita pergi ke kebun binatang, lalu kita ke kandang monyet, di tangan kanan kita ada pisang, di tangan kiri kita ada uang 500.000. Kira-kira monyet pilih mana? Monyet pilih pisang, saudara. Tapi kalau saudara datang pergi kepada teman saudara, saudara bawa pisang, saudara bawa uang 500.000, kira-kira kawan saudara pilih mana? Pasti pilih 500.000. Karena ternyata apa yang dipikirkan monyet terhadap pisang dan uang itu berbeda dengan apa yang kawan saudara pikirkan terhadap dua benda tersebut, saudara. Jadi setiap level usia pun, apa yang saudara anggap penting belum tentu anak saudara anggap penting. Apa yang anak saudara anggap penting belum tentu saudara anggap penting. Ini survei isi kepala anak kelas 12 SMA, saudara. Anak kelas 12, saudara, isi kepalanya tugas dan ujian. Yang berikutnya galau pilih jurusan, katanya ya. Gue mau masuk mana ya, ekonomi apa IT. Akhirnya ikut-ikutan teman-teman ke ekonomi, dia ekonomi. Udah semester 2 baru rasa salah pilih jurusan kayaknya saya nih. Berapa banyak orang Indonesia, saudara, lulusan sarjana hukum kerjanya jadi sales, lulusan akuntansi kerjanya jadi apa? Apa pelajarannya, pekerjaannya apa, saudara ya. Lalu ada lagi pikirannya yang terakhir ini, doi yang gak ada kabarnya. Saudara, isi kepala kita nih beda-beda semua, saudara.
Apa yang saudara anggap penting sama apa yang saya anggap penting beda-beda. Generasi sekarang yang paling banyak itu disebut generasi Z. 5 tahun ke depan 55% penduduk Indonesia itu generasi Z. Sebagian besar dari saudara mungkin ada yang generasi baby boomers. Baby boomers itu lahirnya di atas 60-an saudara, 60 sampai 79 itu generasi baby boomers ya. 82 ke atas masih milenial. Ya, 90-an udah mulai generasi Z. Sekarang 2010 ke atas itu generasi alpha saudara ya. Yang hidup melek aja ya, udah tahu yang namanya pingpong. Saudara pingpong tahu? Baby shark, dudu ya kan? Yang kebanyakan orang tua itu menjadikan pingpong supaya anak-anaknya bisa diam, saudara. Tapi zaman saudara, mungkin saudara masih mengalami namanya main kelereng, ya. Ternyata hal kecil aja, ya, hal kecil aja. Ini hal yang paling dikhawatirkan oleh Gen Z, saudara. Hal yang paling dikhawatirkan paling dikhawatirkan Gen Z adalah yang pertama menjadi beban keluarga, saudara. Menjadi beban keluarga. Aduh, ntar saya gede jadi apa ya? Aduh, jadi apa ya? Zaman saudara yang baby boomers, kalau ditanya dulu cita-cita jadi apa? Jadi TNI, jadi polisi, jadi apa lagi? Insinyur. Kalau saudara tanya anak saya sekarang, Liliana, yang baru kelas 1 SD, apa cita-cita kamu? Kamu jadi mau jadi apa? Mau jadi YouTuber? Mau jadi content creator? Mau jadi influencer? Udah nggak ada lagi, jangan-jangan 50 tahun ke depan udah nggak punya tentara kita Indonesia. Karena udah nggak ada yang cita-cita jadi tentara. Atau tentaranya cyber, saudara, cyber army. Jadi berantemnya di internet, saudara. Ya. Nah ini isi kepala generasi Z, saudara. Prioritas mereka, 88% mereka ingin menikmati kehidupan sosial. Penting buat mereka berapa banyak follower yang mereka punya. Penting buat mereka berapa banyak viewer di video TikTok mereka. Buat mereka mungkin gak penting Tuhan kenal mereka, yang penting video mereka FYP. Saudara bisa nikmati semua kehidupan di dunia ini. Tapi apa gak sayang kalau nanti saudara mati, saudara masuk alam roh, lalu Tuhan bilang, kamu siapa? Kamu siapa? Saya ajak kita baca Kisah Rasul 19. Kisah Rasul 19. Saya senang di sini nyampur ya ibadahnya, ada yang remaja, ada yang anak muda. Dari ayat 13. Walaupun orientasi kita beda-beda, tapi saya berdoa mulai dari yang remaja sampai yang senior. Selesai ibadah ini saya berharap saudara punya orientasi mau mengenal Tuhan Yesus dalam hidup saudara. Amin. Kisah Rasul 19 ayat 13. Saudara perhatikan, saya bacakan ya. Saudara perhatikan saja. Juga beberapa tukang jampi Yahudi, jampi itu dukun, ya, yang berjalan keliling di negeri itu, mencoba menyebut apa? Mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang apa? Yang kerasukan roh jahat. Jadi ini dukun-dukun Yahudi, dia ngelihat ada orang yang kerasukan setan. Karena sebelumnya dia lihat Paulus. Paulus ngusir setan dalam nama Yesus, setannya pergi. Jadi si tukang dukun ini, dukun-dukun orang Yahudi ini, saudara, let's try, gitu ya. Yuk kita coba yuk. Lalu dia bilang begini nih cara dia ngusir. Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang apa? Yang diberitakan oleh Paulus. Ayat 14. Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak. Jadi ada 7 orang. Dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama apa? Skewa. Nah saudara perhatikan jawaban setan. Ini setan jawabannya. Saudara percaya Tuhan bisa ngomong? Saudara percaya Tuhan bisa bicara? Nah banyak orang lebih percaya setan bisa ngomong. Aduh gue dengar suara setan nih. Masuk hotel kamar sepi, duh kayak ada setan nih. Kayaknya manusia lebih peka sama setan daripada sama Tuhan. Setan gak ada di mana-mana. Tapi Tuhan itu dibilang omnipresence. Tuhan tuh omnipresence. Artinya apa? Di jam ini dia ada di ruko ini. Di jam yang sama dia bisa ada di Amerika. Dia bisa ada di Jepang. Itu namanya maha hadir. Setan gak maha hadir.
Katakanlah kalau di sini ada Nyi Roro Kidul gitu ya, maka di jam yang sama Nyi Roro Kidul nggak bisa ada di pantai selatan, nggak bisa, karena dia nggak maha hadir. Dia harus pergi dulu, saudara. Dia harus terbang dulu, dia harus transportasi dulu dari titik A ke titik B. Tapi kalau Allah maha hadir. Dia ada di waktu senang saudara, dia juga ada di waktu duka saudara. Dia maha hadir, saudara. Dia omnipresence. Setan bilang apa sama anak-anak Sekewa ini ayat 15? Tetapi roh jahat itu menjawab, apa jawabannya? Yesus aku kenal. Kita ini kalau datang ke gereja aja ogah-ogahan. Tapi iblis, saudara baca di Injil, tiap kali Yesus masuk satu desa, Yesus masuk satu kampung, orang yang kerasukan setan pasti langsung lari ke Yesus. Langsung bilang apa? Ada apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah yang maha tinggi? Jangan ganggu kami, jangan usir kami. Setan itu mengenali Yesus ada di mana. Setan juga mengenali kalau saudara adalah anak-anak Allah. Ya saudara jangan takut setan, orang setan takut saudara kok. Ada satu kawan saya dulu ikut pengikut aliran setan. Dia bilang tiap kali ketemu orang Kristen, misalnya di jalan nih, di jalanan lagi jalan kaki, dia lihat ada orang Kristen, dia lebih baik cari jalan lain. Kenapa? Karena hawanya gak enak katanya. Karena mata anak Tuhan katanya kayak ada apinya. Tapi akhirnya berjalannya waktu, dia lebih berani. Karena kenapa? Karena dia tahu ternyata orang Kristen banyak takut setan. Bilang kanan kirinya bertobat gitu. Ayo, siapa yang takut tidur di hotel sendirian? Siapa yang takut ke toilet sendirian? Ayo. Ya, saudara gak perlu takut, setan takut sama saudara. Amin. Kadang-kadang setan minder juga sama saudara. Wih, jahatan lu dari gua. Ya, kalau gua cuti lu gantiin ya. Sampai ada istilah majelis, manusia jelmaan iblis ya. Di gereja kayak malaikat, di luar katanya Lucifer aja iri ya kan. Coba kita lihat lagi ayat 15. Tapi roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal dan apa? Dan Paulus aku tahu. Tetapi kamu, katanya apa? Mati kalau begini. Yesus gua kenal, Paulus gua tahu, lu siapa? Yesus cek juga di buku kehidupan, bolak-balik, halaman bolak-balik, gak ada namanya. Saudara boleh nama tercatat sebagai 10 orang terkaya di dunia, tapi kalau nama saudara gak tercatat di buku di sorga, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Saudara mau makan enak, seenak apa sih? Iya. Saudara mau pakai uang banyak, sebanyak apa sih? Tapi gak apa-apa, saya berdoa semua saudara jadi kaya. Amin. Saya sumpahin semua saudara jadi konglomerat. Terus emang kalau udah kaya, uang bisa beli ranjang emas, tapi uang gak bisa beli tidur nyenyak. Bonang dengan kekayaannya mungkin bisa beli 10 wanita cantik saudara. Kalau saudara lihat, ada seorang laki-laki mukanya parah, tapi ceweknya banyak, itu karena berkat uang, saudara. Bukan saya bilang Bonang mukanya parah, saudara. Tapi uang gak bisa beli cinta yang tulus. Gak bisa beli cinta yang tulus, saudara. Saudara, Alkitab bilang sahabat orang kaya itu banyak. Tapi kalau saudara susah, saudara ada orang yang masih mau dekat sama saudara, itu bisa dibilang sahabat ya sejati. Gampang kalau mau punya kawan mah. Dulu juga saya waktu susah juga gak ada yang ngaku saudara. Kalau saudara tanya saya hari ini, waduh, tiap ketemu, saya bibi kamu loh. Yang mana? Saya paman kamu. Kamu yang mana ya? Nanti dia ceritain nih urutannya. Oh ya. Baju gitu ya. Masih ingat gak? Enggak. Semua juga ngaku ingat kita, ngaku kenal kita.
Karena ada share, saudara. Tapi kalau nggak ada, dan ternyata Yesus nggak peduli sama uang saudara, karena emas dan perak dia yang punya. Yesus nggak peduli dengan ketampanan, kecantikan saudara. Bahkan Yesus nggak peduli sama masalah saudara. Yesus peduli sama saudaranya. Yesus peduli sama dirimu. Makanya dalam hidup ini kalau salah target, salah semua. Kan seperti saya bilang kan, misalnya Bonang pergi ke Thailand tadi, cewek cantik banget nih, dijadiin target sama dia. Oke, gue mau deketin nih. Nyatanya pas ke toilet lagi. Salah target, salah semua. Saya waktu ke Bangkok, biasa kalau ke Thailand kan pasti saudara nonton laki-laki jadi-jadian kan, nari-nari, pakaiannya seksi, ya kan. Saya videoin, saya kirim ke istri saya. Saya bilang, ngapain kamu nonton kayak begitu? Saya bilang, ngajak anak buah tur. Saya bilang, ya kan ya seperti pada nonton kayak gini biasa. Saya bilang, tuh anak-anak tuh depan, tuh anak kecil banyak tuh di depan. Saya bilang, ih, kok mereka mau ngasih sih anak-anaknya nonton begitu? Ya ini mah lucu-lucuan. Saya bilang, udah selesaikan, cantik-cantik emang. Saya ngobrol sama anak-anak buah saya tuh yang itu, kayak cewek banget ya. Iya ya. Udah ya, selesai. Karena kita grup, ya kan, jadi mereka menghormati. Lalu oke, kita ada special foto sesi khusus sama mereka yang cantik-cantik itu. Pas udah dideketin saudara, saya bilang sama anak buah, gimana, keren kan? Serem pak. Pas deket itu kulit cowoknya aja kelihatan banget saudara. Jadi mereka pada saat mau dirangkul ngeri, mereka astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Salah target, salah semua. Ada satu kisah, ini kisah nyata di daerah Inggris saudara. Ini orang kaya, punya pembantu, punya budak dari Afrika saudara, orang kaya ini. Karena nggak ada anak-anak yang mau ngurus, ya kan, nggak ada juga cucu-cucunya yang menjenguk saudara. Dengan segala kekayaannya dia tulis surat wasiat. Isi wasiatnya adalah bahwa seluruh hartanya itu akan dihibahkan kepada pembantunya yang dari Afrika ini. Singkat cerita, sang majikan meninggal. Lalu pengacaranya datang membawa satu lembar surat wasiat dan diberikan kepada sang budak, sang pembantu, bahwa ini titipan dari majikan kami. Apa yang dilakukan oleh sang budak ini saudara? Bahwa secari kertas surat wasiat itu dia taruh di figura kaca, dia jadikan pajangan saudara. Kenapa? Karena ternyata dia buta huruf saudara. Dia nggak bisa baca. Bertahun-tahun dia tetap bekerja di rumah itu saudara. Bertahun-tahun dia hidup seadanya saudara. Sampai satu ketika ada kerabatnya datang berkunjung, lalu lihat-lihat rumah dan bengong. Loh, kok ini kamu baca? Lalu si budak ini tanya, emang itu apa? Itu peninggalan dari bos saya. Itu kenang-kenangan dari bos saya. Lalu budak ini dikasih tahu sama saudara, kamu tahu gak ini apa? Gak tahu kan, saya gak bisa baca. Ini surat wasiat yang isinya adalah semua harta majikan kamu itu buat kamu. Jadi ngapain kamu masih jadi budak? Tahukah saudara bahwa firman Tuhan berkata bahwa saudara dan saya dari Kejadian sampai Wahyu, saudara sudah ditebus dari perbudakan. Saudara dan saya sudah dimerdekakan. Saudara dan saya adalah ahli waris dari surga saudara. Tuhan kasih warisan buat saudara. Saudara kebayang gak? Kalau saudara bebasin, gak usah ini deh, gak usah pikirnya susah-susah deh. Saudara kebayang gak misalnya saudara lepasin burung, ada burung kejebak gitu ya. Saudara lepasin burung. Terus burung ini, saudara kalau lepasin burung, saudara berharap burung itu apa? Terbang bebas. Tapi ini ternyata di burung masuk comberan. Saudara kebayang gak perasaan saudara gimana? Loh kok lu jadi masuk comberan? Salah target. Tuhan bebasin saudara dan saya, supaya saudara dan saya itu bisa sesuai dengan targetnya Tuhan.
Supaya saudara dan saya cari Tuhan. Supaya saudara dan saya otaknya nih ke sorga. Supaya saudara dan saya apapun yang saudara kerjakan buat Tuhan. 16 ayat 24 berkata apa? Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal dirinya. Menyangkal dirinya bermaksud apa saudara? Bahwa saudara itu lepaskan target saudara kepada Tuhan. Memikul salibnya dan mengikut aku. Tuhan punya target bukan kepada bios saudara. Tuhan gak punya target kepada tubuh saudara. Betul dia sembuhkan saudara. Tuhan target utamanya bukan kepada suke saudara. Apa itu suke? Jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Tuhan datang bukan hanya untuk bikin saudara happy, healthy, wealthy. Tapi Tuhan mau saudara dan saya itu dilahirkan kembali, yaitu Zoe. Roh saudara hidup supaya roh saudara bisa punya koneksi sama Bapa di sorga. Supaya saudara bisa memanggil dia ya Abba, ya Bapa. Hanya satu kepercayaan yang namanya kekristenan yang menyebut Tuhan Allah dengan sebutan Bapa. Pak, tapi saya mau keluarga saya diberkati. Saya pengen karir saya dari manajer jadi direktur. Saya pengen bisnis saya dari 1 cabang jadi 10 cabang. Emangnya itu bukan tujuannya Tuhan? Emang itu bukannya targetnya Tuhan? Saudara, selalu Tuhan punya target cuma satu. Supaya saudara dekat sama Tuhan. Kedekatan saudara dengan Tuhan itulah yang akan menjadikan saudara alatnya Tuhan di dunia ini. Orang-orang yang ada di layar ini saudara, hanya segelintir orang yang hidupnya menyangkal dirinya, pikul salib, ikut Tuhan. Ada seorang anak muda yang dari bayi mau dibunuh. Mamanya bungkus dia, taruh di dalam seperti keranjang, dialirkan di sungai. Pada saat itu aliran sungai itu membawa kepada sekelumpuran perempuan yang lagi mandi, saudara, di sungai Nil. Ternyata salah seorang perempuan yang lagi mandi itu adalah ratu dari Firaun. Dan ternyata bayi ini, saudara, terdampar, ditangkap oleh perempuan-perempuan itu dan dibesarkan di istana raja. Dan waktu muda dia melihat ada orang Yahudi berantem sama orang Mesir. Lalu timbul hatinya, saudara, mau nolong. Tapi saudara, ternyata dia pukul orang Mesir itu dan orang Mesir itu mati. Lalu orang Mesir bilang sama dia, namanya Musa, kok kamu bunuh orang Mesir? Saking takutnya Musa, di usia 40 tahun dia kabur, saudara. Dia kabur mengembara, saudara. Dia berusaha, nih gue mau hidup mau ngapain ya. Berapa banyak orang hidupnya juga mengembara, saudara. Coba kerjaan ini gak happy, pindah kerjaan lain. Coba bisnis ini gak happy, coba bisnis lain. Kayaknya pokoknya coba terus mengembara cari kebahagiaan. Sampai di usia 80 tahun, saudara. Di sini ada yang 80 gak ya? Gak ada ya. Berarti Musa 80 tahun itu udah paling tua di antara saudara semua. Di usia 80 dia lagi bengong-bengong, saudara. Kok dia lihat ada rumput kebakaran, tapi rumputnya gak terbakar, tapi ada apinya. Jadi dia penasaran, dia deketin. Langsung dari rumput itu keluar suara, stop, tanggalkan kasutmu, sebab tanah yang kau injak adalah tanah yang kudus. Di situ ternyata dia ketemu Tuhan. Tuhan bilang sama Musa, saya mau pakai kamu menjadi orang yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Tahu Musa bilang apa? Saya tak bisa ngomong. Musa adalah nabi pertama yang gagap, saudara. Saya tak bisa ngomong. Berapa banyak di antara kita mau ikut Tuhan, pasti ada aja alasannya. Habis gua kan gak ada motor, mau ke gereja gimana? Harapan Indah jarang angkot. Habis gua mau gereja gimana? Gua sibuk. Habis gimana tau toko gua dan sebagainya. Sampai akhirnya Tuhan bilang, nanti kalau kamu gak bisa ngomong, adikmu aja yang ngomong, namanya Harun. Tapi kamu harus pergi ke Firaun, ngomong sama Firaun. Hah? Ngomong sama Firaun? Ini tempat yang gua kabur dulu gara-gara gua bunuh orang. Gimana mungkin gua balik? Berapa banyak orang, saudara, juga sama seperti Musa.
Gimana gue mau dipakai Tuhan? Dulu gue pernah ini, dulu gue pernah ini, dulu gue pernah bikin ini. Iblis ikat saudara dengan dosa masa lalu saudara. Tapi pagi ini Tuhan sudah mengampuni dosa saudara. Saudara gak perlu rasa bersalah lagi sama dosa masa lalu saudara. Terus Musa ngelak lagi bilang apa? Saya gak punya apa-apa, gue gak punya modal. Paling gampang kan orang begitu kan. Mau bisnis, gue gak punya modal. Mau kerja, aduh ijazah aja gue gak punya. Aduh semuanya, pokoknya gue gak punya apa-apa. Sampai Tuhan Allah bilang apa sama Musa? Apa yang ada di tanganmu? Apa ya? Tongkat Tuhan. Ya, lempar tongkatnya dilempar. Pas tongkatnya dilempar saudara, jadi apa? Jadi ular. Kaget ya, gue jadi ular. Kenapa jadi ular saudara tahu gak? Kenapa jadi kambing? Kenapa gak jadi babi dimakan? Kenapa jadi ular? Karena zaman itu ada di Mesir. Mesir, dewa paling saktinya apa? Makanya lambang Mesir kan kalau pakai topi itu orang Mesir ular. Ini ular berarti lambang apa? Power, kekuasaan, power, tahta. Jadi ular itu melambangkan apa? Raja, kekuasaan Mesir. Tuhan langsung bilang apa? Pegang lagi itu ular, pegang ekornya, set. Jadi apa lagi? Tongkat. Tuhan bilang apa? Dengan tongkat itulah kamu pergi, kamu akan belah laut Mesir. Cuma dengan tongkat dia pukul itu laut kebelah. Laut yang besar kebelah, cuma dengan tongkat yang kecil. Karena sekalipun saudara cuma punya modal sedikit, modal kecil, hati saudara yang kecil, mungkin iman saudara yang kecil, tapi kalau saudara serahkan sama Tuhan, Tuhan sanggup membawa saudara lakukan perkara yang besar. Kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan. Umur 80 tahun Musa dipakai memimpin 2 juta orang saudara. Melihat tiang awan, lihat tiang api saudara. Api itu menjadi tiang ketika bangsa Israel berjalan di padang gurun. Lihat laut terbelah, lihat Tuhan kasih turun roti mana dari langit, lihat Tuhan kasih daging burung puyuh tiba-tiba datang dan dimakan oleh bangsa Israel saudara. Lihat begitu banyak mujizat. Ketika Musa memutuskan, jangan cita-cita saya, tapi biarlah cita-cita Tuhan yang saya kejar. Bukan target hidup saya, tapi biarlah target Tuhan yang jadi dalam hidup saya. Ada begitu banyak pahlawan-pahlawan iman di Alkitab saudara. Mulai dari laki-laki sampai perempuan, bahkan sampai anak muda saudara. Satu ketika Daud saudara cuma main kecapi, kalau sekarang main gitar kalau orang bilang saudara. Cuma ngangon kambing kalau orang sekarang bilang. Dia cuma ngejaga gembala kambing domba bapaknya saudara. Kakak-kakaknya gimana? Kakak-kakaknya jadi tentara. Di zaman itu di Israel paling top itu kalau jadi tentara. Karena tentara bebas pajak, tentara dihormati, tentara dianggap pahlawan. Dari sekian banyak anaknya Isai, bapaknya Daud, cuma Daud yang disuruh ngapain? Jaga kambing domba. Pekerjaannya gak ada artinya saudara. Tapi di tengah dia lagi jaga kambing domba, disitulah sejarah mencatat bahwa Daud itu membuat 3.000 lagu buat Tuhan, yang saudara dan saya mengenalnya sebagai Mazmur. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang. Mungkin dia lagi nyanyi dengar suara meh, meh. Peganglah tanganku, jangan. Saudara, Daud juga bikin salah dalam hidupnya. Tapi Tuhan berkata apa? Dia berkenan di hatiku. Kenapa dibilang Daud berkenan di hatiku? Karena tiap kali dia bikin salah, dia bukan menjauh dari Tuhan. Dia mendekat sama Tuhan. Tuhan sorry ya, saya salah tadi. Tuhan ampuni saya. Daud itu hatinya terus melekat sama Tuhan. Dia gak cari tahta, dia gak cari ketenaran. Hidupnya buat dia adalah Mazmur 23 berkata apa? The Lord is my shepherd. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dalam bahasa Inggrisnya bukan I shall not lack, bukan saya takkan kekurangan, bukan I shall not lack, tapi I shall not want. Apa artinya I shall not want?
saya nggak mau apa-apa. Saya nggak mau apa-apa, saya cuma mau satu hal. Berdiam di rumah Tuhan seumur hidup. Keinginannya cuma satu, lebih baik 1 hari di pelatarannya daripada 1000 hari di tempat lain. Saya berdoa, ini jadi target kita semua, saudara. Saudara boleh sibuk, saudara boleh cari uang sebanyak-banyaknya, saudara boleh cari kenyamanan sesuka-suka saudara. Tapi saya mau ajak sebagai gembala, ayo cari Tuhan. Bilang kanan kirinya, cari Tuhan. Kita baca yuk terakhir ayat sebelum kita perjamuan kudus. Tema bulan ini ayatnya Yesaya 55 ayat 6. Yesaya 55 ayat 6. Sambil kita bangkit berdiri, saudara. Nanti saudara juga siap-siapin perjamuan saudara. Yesaya 55 ayat 6. Kita baca yuk sama-sama yuk. Kalau saudara belum ada terima perjamuan kudus, saudara boleh angkat tangan, nanti ada Kris yang akan bagi kepada saudara. Yesaya 55 ayat 6, 1, 2, 3. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Amin saudara. Ayo kita makin giat cari Tuhan. Kalau ada komsel, datang saudara. Kalau ibadah hari Minggu, perjuangkan untuk saudara datang. Saudara nggak harus ke gereja ini kok. Saudara mau, Pak, waktunya nggak cocok nih jam 10 nih, saya ada kegiatan dulu sebelumnya. Saudara cari aja gereja lain, nggak apa-apa. Tapi yang penting saudara cari Tuhan. Karena yang penting buat Tuhan bukan GB Live. Yang penting buat Tuhan bukan apapun saudara. Yang penting buat Tuhan tuh saudara. Saudara yang penting. Dalam pengalaman saya ikut Tuhan, saudara. Dalam pengalaman saya ikut Tuhan, waktu saudara melekat sama Tuhan, waktu saudara cari Tuhan sungguh-sungguh, bener loh Matius 6 ayat 33 itu kejadian. Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Tahu gak saudara? Satu ketika murid-murid itu mancing gak dapat apa-apa. Alkitab bilang semalam-malaman gak dapat apa-apa. Berapa banyak di antara saudara dalam hidup juga ngerasa kayaknya gue udah kerja keras tapi hasilnya biasa aja. Kayaknya saya udah berjuang tapi hasilnya gak worth it. Sampai ketika itu Tuhan Yesus datang dan bilang begini, saya boleh gak pinjam perahunya? Saya boleh gak pinjam perahunya? Boleh. Naiklah Yesus di perahu. Yesus naik di perahu. Yang perahu itu dipakai semalam-malaman mancing gak dapat apa-apa. Yesus masuk di perahu itu. Kebayang gak kalau saudara ngerasa di karir saudara biasa-biasa aja? Di kapal, di perahu karir saudara biasa-biasa aja. Di perahu pendidikan saudara nilainya biasa-biasa aja. Di perahu bisnis saudara biasa-biasa aja. Apa jadinya kalau saudara izinkan Yesus yang pegang, Yesus yang berdiri di perahu itu? Alkitab bilang habis Yesus khotbah, Yesus bilang sama Petrus di perahu itu, yuk bawa perahunya ke tempat lebih dalam, tebar jalanmu. Tahu Petrus ngomong apa? Ini udah siang. Saudara ngerti gak kalau udah siang maksudnya apa? Kalau udah siang, ikan itu ke bawah. Karena kalau ke atas panas. Jadi kalau mau mancing malam, makanya Petrus bilang semalam-malaman. Artinya apa? Ikannya ada sebetulnya, kenapa gua nggak dapet? Kalau udah siang nggak ada. Kayak saudara lah. Kalau buka toko kan saudara pilih toko yang banyak keramaian. Masa saudara buka toko di tempat yang sepi? Tapi kalau ada Tuhan di toko saudara, tempatnya sepi, Tuhan bisa loh. Tempat saudara kayak magnet, pelanggan cari saudara. Alkitab bilang saudara, waktu Petrus mau tebar jala, saya yakin lah Petrus juga orangnya nating tulus aja kan. Udahlah, daripada gue ribut sama dia ya kan, gue tebar aja lah. Kayak orang bego nih, gue siang-siang mancing nih. Alkitab bilang Petrus tangkap, tahu-tahu
kok ini jalannya, diangkut itu saudara. Alkitab bilang apa? Petrus dapat 153 ikan besar dan jalannya hampir koyak. Kenapa harus disebut 153? 153 itu bicara tentang kuantitas. Ikan besar bicara kuat. Karena gak ada gunanya 153 kalau ikannya kecil-kecil kayak teri. Saudara, ikan teri 153 mah paling cuma 2 serokan tangan, saudara. Dimakan cuma buat 1 orang. Tapi kalau 153 ikan besar, itu bicara kuantiti, bicara kuat. Tuhan mau berkati saudara bukan cuma kuantiti. Tuhan mau berkati saudara juga kuantiti. Dapat duit tapi happy. Dapat duit, anak-anak sehat. Apa gunanya uang banyak, anak sakit, anak 2 masuk opnam, anak 3 bercerai, anak ada gunanya. Tuhan mau saudara diberkati kuantiti tapi juga quality. Yang ketiga dibilang jalannya hampir koyak. Maksudnya apa jalannya hampir koyak? Maintenance. Tuhan yang pelihara supaya yang banyak dan bagus saudara dapat itu bisa dari turunan ke turunan. Amin. Kan ada istilah tuh orang bisnis. Generasi pertama memulai, generasi kedua membesarkan, generasi ketiga menghancurkan. Ini dulu engkongnya yang bangun bisnis, hancur sama cucunya tuh, tukang judi. Ini dulu papanya yang hebat, ya sayang anaknya tukang main cewek. Artinya apa? Iya, tadinya diberkati quantity, quality, tapi nggak tahan lama. Tuhan mau berkati saudara. Udah banyak, berkualitas, tahan lama. Siapa yang bisa jaga ini semua? Yang jaga ini semua cuma satu. Kalau saudara punya hubungan yang intim sama Tuhan. Amin. Ku pandang wajahmu dan berseru, bertolonglah. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Peganglah tanganku. Terima kasih. Saudara katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa hidup oleh pembenaran. Oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus. Makanlah. Dengan mengangkat anggur di tangan kanan kami mengatakan dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru yang kekal, yang berikan kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni, dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah, dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus. Minumlah. Ku pandang wajahmu dan berseru, pertolongan datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan. Mari angkat tanganmu dua-dua, sembah Dia, katakan
berikan Tuhan segalanya, untuk hati kami melekat kepada Tuhan, supaya target kami adalah targetnya Tuhan, supaya kami mengikuti kehendak Tuhan. Jadilah kehendak-Mu Bapa di bumi ini dalam hidup kami seperti di sorga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat setiap umat-Mu di tempat ini maupun yang menyaksikan secara online nanti Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus supaya mengasihi keluarga mereka. Berkati setiap suami istri, orang tua dan anak-anak Bapa. Senantiasa ada harmoni, ada kasih mesra Tuhan. Kami berdoa buat setiap rumah-rumah tangga Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Juga berdoa buat yang berulang tahun di bulan Agustus ini Bapa. Anugerah-Mu juga berlimpah-limpah atas mereka Bapa dalam nama Yesus. Berdoa Bapa juga buat anak-anak kami yang masih sekolah. Biarlah dari masa muda mereka Engkau baptis mereka dengan Roh Kudus. Engkau pakai mereka dengan luar biasa Bapa. Bahkan di pendidikan mereka Tuhan yang angkat mereka di dalam nama Yesus. Buat setiap anak-anak kami yang bekerja secara profesional, biarlah Tuhan keberadaan mereka, perusahaan mereka diberkati. Dan ketika dibutuhkan hikmat, didapatinya lah oleh bos mereka. Mereka punya hikmat 10 kali lipat lebih daripada kawan-kawan mereka Bapa. Kau berkati setiap umat-Mu yang berbisnis Bapa. Toko mereka diberkati Tuhan, kios mereka diberkati Tuhan, apotek mereka diberkati Tuhan, restoran mereka diberkati Tuhan, bisnis mereka diberkati Tuhan. Biar lewat berkat ini Tuhan pakai mereka untuk mengabarkan Injil Yesus Kristus. Berkati semua kami, berkati bangsa kami menjelang pemilu Bapa. Kami menolak setiap anasir yang jahat, setiap rencana yang jahat di dalam nama Yesus. Anugerah-Mu Tuhan memberkati bangsa ini. Shalom atas bangsa ini, ada damai sejahtera Allah. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Biarlah Tuhan kami semakin melekat kepada Tuhan, punya hati yang lapar dan haus mencari wajah Tuhan. Angkat kedua belah tangan-Mu saudara. Pulanglah dengan happy yang dari sorga, dengan sukacita yang dari Roh Kudus. Tuhan memberkati dan melindungi kau. Tuhan menyadari kau dengan wajahnya dan memberi